Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Meilani, NIM 1800145, dan rekan saya adalah Oktaviani, NIM 1805878 akan mempresentasikan hasil laporan eksperimen kami mengenai tetes minyak milikan. Nah, untuk tujuan eksperimennya yaitu menentukan harga muatan elektron. Nah, alat dan bahan yang digunakannya, yang pertama ada oil drops aparatus, kemudian ada minyak silikon yang diisikan ke dalam sprayer, kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu, dan ada power supply sebagai sumber tegangan. Nah, dasar teorinya. Jadi, eksperimen tetes minyak milikan ini dilakukan oleh Robert Millikan sekitar tahun 1909 sampai 1913. Tujuannya untuk mengukur muatan suatu elektron. Nah, skema eksperimennya dapat dilihat seperti gambar pada layar. Jadi, pada suatu tabung terdapat dua plat konduktor gitu. Nah, kemudian disemprotkan minyak agar minyak yang keluar dari sprayer ini berbentuk droplets. Nah, kemudian droplets tersebut masuk ke dalam lubang pada plat konduktor yang atas. Nah, kemudian setelah dia melewati lubang ini, di ruang antar plat atas dan plat bawah dilakukan observasi atau diamati partikel minyak ini. Nah, sebelumnya partikel minyak ini tidak bermuatan, kemudian dilakukan ionisasi dengan menggunakan sinar X sehingga muatan tetes minyak ini memiliki muatan gitu ya, partikel tetes minyak ini memiliki muatan. Nah, pada eksperimen ini dilakukan dua pengamatan atau dua perlakuan gitu. Yang pertama itu tidak ada medan listrik sebelum diberi medan listrik, dan yang kedua itu saat diberi medan listrik. Nah, untuk yang sebelum diberi medan listrik, partikel itu akan jatuh ke bawah dengan kecepatan konstan yang diakibatkan karena partikel ini kan memiliki massa dan adanya gaya gravitasi atau gaya berat gitu. Nah, namun selain gaya gravitasi, ada juga gaya lain yang bekerja pada partikel tersebut, yaitu ada gaya apung dan juga ada gaya gesek. Nah, dapat juga dituliskan persamaan geraknya itu FA atau gaya apung ditambah gaya gesek dikurangi gaya berat atau gaya gravitasi sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk perlakuan yang saat diberi medan listrik. Untuk yang pertama, medan listriknya itu diarahkan ke bawah. Jadi, plat atas diberi muatan positif dan plat bawah diberi muatan negatif. Nah, sehingga karena adanya medan listrik, ada gaya lain yang bekerja pada muatan ini gitu, yang disebut dengan gaya listrik. Nah, dapat dilihat pada diagram gaya-gaya di sini ada. Nah, karena kan elektron ini bermuatan negatif ya. Nah, plat bawahnya ini bermuatan negatif sehingga partikel ini atau elektron ini tidak akan turun, tapi dia akan naik ke atas gitu dengan kecepatan konstan. Nah, gaya-gaya yang bekerjanya itu untuk gaya yang mengarah ke atas ada gaya apung dan gaya listrik, dan untuk yang mengarah ke bawah ada gaya berat dan gaya gesek. Untuk persamaan geraknya, gaya apung ditambah gaya listrik dikurangi gaya gesek dikurangi gaya berat sama dengan 0. Nah, dengan gaya geseknya itu sebesar 6 VR eta dikali V, dan gaya listriknya itu Q dikali medan listrik, dengan medan listriknya itu dapat dicari dengan V atau beda potensial dikali dengan D, maka diperoleh untuk nilai R ini atau jari-jari elektron ini sebesar 9 eta V1 per 2G dikali rho minyak dikurangi rho udara. Nah, sehingga untuk mencari
nilai muatan elektron atau suatu muatan dapat diperoleh dengan persamaan ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya gitu yang kedua ini ke medan listriknya diarahkan ke atas. Jadi plat atasnya kalau tadi diberi muatan positif, kalau sekarang diberi muatan negatif. Nah, sehingga medan listrik akan mengarah ke atas dan mengakibatkan gaya listriknya ini mengarah ke bawah gitu. Jadi yang mengarah ke bawah ini sekarang gaya gravitasi dan gaya listrik. Yang mengarah ke atasnya ada gaya apung dan gaya gesek. Jadi partikel ini akan turun ke bawah dengan kecepatan konstan. Dan persamaan gaya-gayanya ada gaya apung ditambah gaya gesek dikurangi gaya listrik dikurangi gaya gravitasi atau gaya berat sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai Q-nya dapat diperoleh dengan persamaan pada layar. Nah, agak berbeda dengan persamaan yang tadi. Kalau yang tadi kan jumlah kecepatan V aksen dan V double aksen gitu ya. V aksen itu kecepatan sebelum ada medan listrik dan V double aksen itu setelah ada medan listrik. Nah, kalau pada yang ini, untuk yang medan listrik, yang partikelnya itu bergerak ke bawah, nilainya itu nilai selisih antara V aksen dan V double aksen. Nah, jadi Millikan itu menemukan bahwa tetesan minyak memiliki muatan sama dengan muatan dasar atau E dikali dengan bilangan bulat atau N gitu. Nilai muatan terkecil dari suatu elektron yang ditemukan dari eksperimen yang dilakukan oleh Robert Millikan didapat sebesar 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Oke, nah untuk prosedur eksperimennya, yang pertama tentunya menyiapkan bahan, kemudian membersihkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan. Kemudian menyemprotkan minyak silikon menggunakan sprayer ke dalam alat oil drops aparatus. Nah, kemudian mengamati tetesan minyak yang jatuh menggunakan lensa pada oil drop aparatus. Nah, selanjutnya mengukur waktu yang dibutuhkan salah satu tetes minyak tersebut untuk bergerak dari suatu jarak. Ini dilakukan untuk mengukur tadi yang sebelum ada pengaruh medan listrik. Nah, kemudian dilakukan pengulangan, pengukuran gitu ya, agar diperoleh beberapa data. Selanjutnya dialiri tegangan listrik. Jadi plat atasnya yang pertama itu dialiri muatan positif dan plat bawahnya dialiri muatan negatif yang mengakibatkan medan listriknya mengarah ke bawah gitu ya. Kemudian kan partikelnya bergerak ke bawah. Nah, ke atas maksudnya. Jadi diukur lagi waktu yang dibutuhkan dia untuk bergerak sejauh jarak tertentu. Nah, kemudian diulangi agar memperoleh beberapa data, kemudian dicatat ke dalam tabel pengamatan. Nah, kemudian mengubah tuas pada oil drop aparatus untuk mengubah kutub-kutub pada plat. Jadi plat atas bermuatan negatif, plat bawah bermuatan positif, sehingga tetes minyak akan bergerak jatuh ke bawah lagi. Nah, kemudian mencatat waktu yang dibutuhkannya untuk bergerak pada suatu jarak lagi, jarak yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dan mengulangi beberapa kali pengukuran agar mendapat beberapa data. Nah, prosedurnya seperti itu. Kemudian data eksperimennya yang kami dapat, jarak antar platnya itu ada 4 mm, kemudian beda potensial yang digunakan 400 volt, kerapatan minyak 970 kg per meter kubik, kerapatan udara 1,29 kg per meter kubik, dan viskositas udara 1,85 dikali 10 pangkat negatif 5 kg per meter sekon. Nah, untuk data-data lainnya, ada 2 tetes yang diamati. Untuk tetes 1, T ini waktu yang dibutuhkan untuk partikel tersebut atau tetes tersebut untuk bergerak
saat sebelum ada medan listrik. Nah, negatif ini menunjukkan dia bergerak ke bawah gitu ya. Nah, untuk T aksen ini menunjukkan saat ada medan listrik, yang medan listrik tersebut mengarahnya ke bawah sehingga partikel ini atau tetes ini akan bergerak ke atas gitu. Dan untuk T double aksen, saat ada medan listriknya itu mengarah ke atas sehingga partikel tersebut bergeraknya ke bawah lagi. Nah, selanjutnya pengolahan data. Selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah pengolahan data untuk menentukan harga dari muatan elektron. Langkah pertama yaitu kita menentukan kecepatan dari tetes minyak tersebut. Nah, penentuan ini yaitu menggunakan rumus kecepatan pada GLB, di mana kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, karena tadi pada data eksperimen kita mengukur 3 jenis variabel waktu yang berbeda, maka penghitungan kecepatannya juga akan ada 3 jenis variabel kecepatan yang berbeda, yaitu P, kemudian P aksen, dan P double aksen. Nah, selanjutnya setelah diketahui nilai kecepatannya, nilai kecepatan ini digunakan untuk menentukan harga muatan dari tetes minyak. Nah, penentuan ini yaitu menggunakan persamaan Q yang rumusannya seperti yang dijelaskan tadi di dasar teori. Jadi di sini kita menggunakan dua jenis persamaan dari Q. Persamaan Q yang pertama yaitu persamaan yang digunakan saat tetes minyak bergerak naik setelah diberikan medan listrik. Variabel kecepatan yang digunakannya yaitu kecepatan sebelum adanya medan listrik atau P, dan kecepatan setelah ada medan listrik dan dia bergerak ke atas atau P aksen. Kemudian persamaan Q yang kedua digunakan saat tetes minyak bergerak ke bawah setelah diberikan medan listrik, di mana variabel kecepatan yang digunakannya itu yaitu variabel P atau variabel kecepatan sebelum diberikan medan listrik, dan variabel P double aksen yaitu variabel kecepatan setelah diberikan medan listrik dan tetes minyak bergerak ke bawah. Nah, setelah didapat nilai dari harga muatan tetes minyak ini, kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu menentukan harga muatan elektron. Nah, harga muatan elektron ini dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan Q per N, di mana N ini merupakan jumlah dari muatan elektron yang terkandung pada tetes minyak. Next. Nah, ini merupakan langkah pertama, yaitu menentukan nilai kecepatan tetes minyak. Nah, bisa dilihat bahwa ada dua jenis tetes minyak, dan setiap tetesnya itu dihitung nilai dari P, P aksen, dan P double aksen, atau P itu kecepatan saat turun akibat gravitasi, P aksen kecepatan saat naik, dan P double aksen kecepatan saat turun akibat medan listrik. Next. Nah, setelah didapat nilai P tadi, kita menghitung harga dari muatan tetes minyak. Nah, ini merupakan harga Q untuk kondisi pertama, yaitu saat tetes minyak bergerak naik akibat adanya medan listrik. Nah, variabel kecepatan yang digunakannya yaitu P dan P aksen. Variabel ini dan variabel-variabel lain yang didapat pada eksperimen tadi, pada data eksperimen, kita masukkan ke dalam persamaan Q, kemudian didapatlah harga dari muatan tetes minyak tersebut. Nah, harga Q ini digunakan untuk menentukan nilai N terlebih dahulu, yaitu nilai jumlah muatan elektron. Menggunakan persamaan N sama dengan Q per E, di mana E ini merupakan harga muatan tetes minyak berdasarkan literatur, yaitu sebesar 1,602 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, hasilnya seperti yang terlihat pada tabel, yaitu berupa bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini kita ubah menjadi bilangan bulat, karena harga N sendiri atau jumlah muatan elektron di dalam tetes minyak tidak mungkin berupa bilangan desimal, melainkan berupa bilangan bulat. Jadi kita ubah dari desimal menjadi bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita gunakan untuk menentukan harga dari muatan elektron menggunakan persamaan
E sama dengan Q per N, sehingga didapatlah harga dari muatan elektron. Next. Nah, ini untuk kondisi kedua, yaitu saat tetes minyak bergerak turun akibat adanya medan listrik. Untuk perhitungannya sendiri hampir sama dengan kondisi satu tadi, yang membedakannya yaitu variabel kecepatan yang digunakan. Jika tadi menggunakan P dan P aksen, nah di sini menggunakan P dan P double aksen. Sehingga persamaan Q yang digunakannya juga berbeda. Nah, P dan P double aksen ini dimasukkan ke dalam persamaan Q, kemudian didapat harga muatan tetes minyak, lalu ditentukan nilai N-nya menggunakan persamaan Q per E, didapat nilai N berupa bilangan desimal, kemudian diubah menjadi bilangan bulat, dan akhirnya digunakan untuk menentukan harga dari muatan elektron menggunakan persamaan E sama dengan Q per N. Next. Nah, harga muatan elektron tadi kita kumpulkan, yaitu berdasarkan kondisi pertama dan kondisi kedua, sehingga ada total ada 20 data yang kemudian kita rata-ratakan, dan kita hitung juga ketidaktelitian, kesalahan presisi, dan kesalahan akurasinya, sehingga didapatlah bahwa harga muatan elektron dalam percobaan ini adalah sebesar 1,612 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dengan ketidaktelitian 0,02 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dengan kesalahan presisi yaitu sebesar 1,10% dan kesalahan akurasi 0,6%. Nah, untuk analisis data, percobaan ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada dua kondisi, yaitu ketika tetes minyak diberikan medan listrik dan dia bergerak ke atas, dan ketika tetes minyak diberi medan listrik dan dia bergerak ke bawah. Nah, berdasarkan percobaannya, Milikan menemukan bahwa hasil Q ini merupakan kelipatan dari bilangan yang sama, kemudian menginterpretasikan bahwa bilangan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 coulomb itu merupakan harga dari muatan elektron. Nah, berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari percobaan ini, kami mendapat hasil harga muatan elektron itu yaitu sebesar 1,612 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dengan persentasi kesalahan presisi 1,10% dan kesalahan akurasi sebesar 0,6% terhadap literatur. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan harga muatan dari literatur. Nah, perbedaan ini bisa disebabkan karena proses pengamatan tetes minyak yang cukup sulit untuk dilakukan karena membutuhkan ketelitian dan akomodasi penglihatan yang terus-menerus. Next. Nah, jadi kesimpulannya, harga muatan elektron dapat ditentukan dari harga muatan tetes minyak melalui percobaan tetes minyak Milikan. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang kami lakukan, didapat harga muatan elektron pada percobaan ini adalah sebesar 1,612 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dengan ketidaktelitian 0,02 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dengan presentasi kesalahan presisi sebesar 1,10% dan kesalahan akurasi sebesar 0,6% terhadap literatur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.